Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi teman-temanku wabarakatuh. semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang mata kuliah teknologi produksi tanaman pada lahan suboptimal dengan judul monitoring lalat buah dan bioinsektisida pada ekstrak buah jarak. Sebelum itu mungkin saya perkenalkan dulu dari kami karena dari kelompok 5. Saya sendiri sebagai moderator dengan nama Samsul Alam dengan NIM D1B1171115. Dan teman saya yang bernama Mulyadin dengan NIM D1B1171179. Juga ini. Selanjutnya Waude Awati. Atau bagaimana kak ini? D1B1181028. Terifani Ningsi Ibrahim D1B1180110. Itu tadi secara perkenalan, mungkin langsung saja dengan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Waude Milawati. Saya persilahkan. Ya, baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang monitoring lalat buah. Kita ketahui bersama bahwasanya lalat buah adalah hama yang menyerang tanaman, buah-buahan atau sayur-sayuran. Salah satu cara yang berpotensi efektif untuk menyingkirkan lalat buah dari suatu tempat adalah dengan menggunakan proses fomensiasi atau penarik oviposis yang ditempatkan dalam perangkap yang tidak mengganggu yang diletakkan secara selektif dalam lingkungan yang sensitif, di mana lalat buah merupakan masalah. Namun, satu-satunya perangkap lalat buah yang tersedia secara komersial tampaknya hanya cukup efektif untuk menyingkirkan Drosophila. Ya, selanjutnya pembuatan perangkap lalat buah. Komposisi penarik lalat buah Drosophil meliputi asam karboksilat rantai pendek yang mudah menguap, alkohol rantai pendek yang mudah menguap, alkohol tersubstitusi aril yang mudah menguap, dan senyawa nitrogen. Penemuan ini juga termaksud komposisi lalat buah penarik transparan. Salah satu cara yang berpotensi efektif untuk menyingkirkan lalat buah dari suatu tempat adalah dengan menggunakan proses fomensiasi atau penarik oviposis yang ditempatkan dalam perangkap yang tidak mengganggu secara selektif dalam lingkungan yang sensitif, di mana lalat buah merupakan masalah, namun satu-satunya perangkap lalat buah yang tersedia secara komersial tampaknya hanya cukup efektif untuk menyingkirkan Drosophila. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih buat Waude Milawati. Mungkin langsung saja selanjutnya akan dibacakan oleh Fani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan melanjutkan pemaparan materi, di mana daya tarik lalat buah yang khususnya efektif adalah produk alami, mudah menguap dari pematangan dan melemahnya buah atau sayuran yang dapat memberi tanda dan berfungsi sebagai tempat untuk makanan dan oviposasi buah-buahan. Penemuan saat ini ideal senyawa yang berasal dari buah matang dan membusuk, dan lebih lanjut mengidentifikasi senyawa yang memiliki kemampuan terbesar untuk menarik lalat buah. Drosophila ke perangkap. Tantrapan atau merujuk pada senyawa atau komposisi. Mana saja yang memiliki kombinasi kualitas penarik dan penjebak atau buronan
mengacu pada apapun yang dirumuskan atau pada komponen yang sudah ada. Kemudian, air dapat bertindak sebagai perumusan kendaraan atau pembawa cairan yang memberikan perumusan tambahan fleksibilitas dan lintang. Misalnya, dalam mempersiapkan dan mengelola formulasi spesifik, konsentrasi atau konsentrasi yang disesuaikan untuk digunakan dalam variasi variabel aplikasi dan kondisi. Apabila air digunakan oleh komposisi penarik, senyawa gula meningkatkan penangkapan lalat buah Drosophila, tetapi tidak dapat dipastikan apakah hal itu dapat meningkatkan daya tarik dari jarak jauh. Mungkin itu saja pemaparan singkat dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, itulah tadi pemaparan singkat dari Trivaningsi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya mungkin dibawakan oleh Mulyadin. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja pengertian jarak pagar. Gel curcas yang sering disebut sebagai jarak pagar. Nama genusnya jarak pagar berasal dari bahasa Yunani jetros atau dokter, piala atau makanan yang menyiratkan penggunaan obat. Banyak bagian tumbuhan yang memiliki potensi obat dan nilai komersial seperti tanin dari kulit kayu untuk merawat kulit, madu dari bunganya, dan jarak pagar letak batang sebagai sumber komponen farmasi. Jarak pagar daunnya dapat digunakan untuk pakan ulat, setara antiseptik atau obat dermatitis. Jarak pagar kulit buah adalah bahan yang kaya akan gula dan dapat digunakan sebagai pupuk hijau atau pupuk produksi biogas. Jarak pagar biji mengandung sekitar 30-40% minyak 5,5-8-20 yang memiliki komposisi asam lemak yang sama. Jarak pagar adalah semak serbaguna yang memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan karena beberapa potensi individunya. Komposisi kimia dari jarak pagar bagian tanaman tergantung pada kadar air, lignin, selulosa, pendapatan mudah menguap, dan abu dengan pH dan rasio karbon terhadap nitrogen telah diselidiki oleh Nalat Hamdi. Gunasela di dalam meja. Komposisi kimia protein dalam jarak pagar, ringkasannya bagian tanaman di tabel 3. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengekstrak protein dari jarak pagar tanaman dalam kombinasi dengan proses detoksifikasi untuk menghasilkan konsentrat protein atau isolat protein untuk pakan ternak. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Itulah tadi penjelasan singkat dari Mulyadin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kandungan protein sebelumnya dilaporkan dalam jarak pagar seringkali berbeda karena perbedaan kultivar jarak pagar kondisi pertumbuhan, iklim, dan kondisi tanah, jarak pagar bagian biji, dan metode ekstraksi minyak tergantung pada varietasnya. Biji dekortikasi mengandung 40-60% minyak 18-19-29 yang digunakan untuk sebagai keperluan seperti penerangan, sebagai pelumas untuk membuat sabun, dan yang paling penting sebagai biodiesel. Biji mengandung berbagai jenis jenuh
dan asam lemak tak jenuh. Selanjutnya, minyak dengan presentasi oleat tak jenuh. Tunggal dan asam linoleat tak jenuh, ganda memiliki sifat semi pengeringan sebagai pengeras ketika minyak terkena udara. Minyak semi kering ini bisa menjadi pengganti bahan bakar solar yang efisien. Perlakuan tanaman dengan zat pengatur tumbuh secara signifikan mempengaruhi produksi hidrokarbon. Komposisi asam lemak dari jarak pagar minyak dengan kelapa sawit, kelapa, bunga matahari, minyak kedelai, dan minyak pongamia dibandingkan dengan nilai yang dilaporkan. Diberikan dalam tabel 6. Asam lemak yang ditemukan pada sebuah sampel minyak adalah oleat, linoleat, palmitat, dan stearat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak terutama terdiri dari asam lemak tak jenuh atau asam oleat dan linoleat. Mungkin segitu saja penjelasan singkat dari masing-masing teman saya yang beranggotakan 4 orang di dalam kelompok 5. Mungkin selanjutnya saya buka sesi pertanyaan bagi teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan dalam materi monitoring lalat buah dan bioinsektisida pada ekstrak buah jarak. Saya persilahkan. Mungkin ada yang mau ajukan pertanyaan? Jangan terlalu tegang, santai-santai. Waktunya tuh lagi 8 menit, udah mati sendiri nanti ini. Mungkin saya kasihkan waktu ya, mungkin berhubung kita dibatasi dengan waktu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin Saudari Fani. Mungkin di sini kita diskusi ya. Siapa tahu ada yang belum dipahami, kita pecahkan sama-sama supaya bisa menimbulkan mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Mungkin saya Kak, mungkin ada teman-teman yang tahu dari kebingungan saya. Nah, jadi begini pertanyaanku, kan kemarin itu sudah kita dijelaskan sama asisten, katanya bahannya kita nanti kita pakai itu zat pewarnanya dari spidol. Nah, kenapa harus spidol sementara ada sumber pewarna lain kayak kasumba, kayak pewarna makanan? Kenapa harus spidol begitu dalam monitoring lalat buah? Itu saja. Mungkin ada teman-teman yang lebih tahu dari saya. Itulah tadi pertanyaan dari Saudari Tri Vaningsi. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa bantu ya menjawab pertanyaan dari Saudari Fani. Mungkin bisa bersuara mungkin dan sebutkan nama teman-teman. Itu pertanyaannya, kenapa harus pewarna yang digunakan oleh spidol, kenapa bukan pewarna lain? Misalnya kasumba begitu. Apa alasannya? Kenapa bisa kita pakai spidol? Apa sih yang terkandung di dalam spidol itu begitu? Mungkin begitu ya, Saudari Fani? Mungkin Waude Milawati mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin tahu jawabannya tapi kayak bingung begitu juga. Nggak apa-apa, di sini kita sama-sama belajar. Jangan takut salah. Mungkin
Ada yang mau disampaikan? Atau Mulyadin? Mungkin ada yang mau menjawab? Jawab saja. Atau saya yang menjawab, mungkin dari pertanyaan dari Sri Vaningsi ya. Mungkin begini jawabannya, kalau salah dari teman-teman mungkin dikoreksi. Mengapa harus pewarna spidol yang kita gunakan untuk memancing lalat buah itu datang? Kenapa bukan pewarna lain? Karena di dalam kandungan pewarna spidol tersebut memiliki senyawa eter. Eter tersebut itu dapat memancing atau mengundang serangga atau lalat buah yang kita sebut dalam praktikum ini. Mungkin ada tambahan atau mungkin jelas dari jawaban saya, Fani? Atau ada tambahan dari teman-teman? Di sini kita diskusi ya, di sini kita... Kak, mohon maaf Kak, kalau menurut dari pemahamanku sendiri, kalau untuk menarik perhatian itu kayaknya fungsinya dari tetragenol. Karena dia sebagai abstraktan, dia pemikat karena aromanya yang sangat tajam. Atau, ya, pemahamanku sih begitu. Apakah sama fungsinya tetragenol sama spidol yang berwarna itu? By the way, ini waktunya lagi 3 menit. Fungsi tetragenol. Mungkin teman-teman, apakah sama katanya? Itu tadi dengan jawaban saya timbul pertanyaan baru, ya kan? Apakah sama pewarna dalam spidol tersebut? Tes, ada suara? Kayaknya signal nih. Tes, ada suara? Oke, waktu lagi 1 menit, guys. Oke, langsung. Mungkin ada yang bisa menjawab mungkin? Ya, mungkin saya akan menjawab perbedaan dari senyawa tetragenol dan zat eter. Zat eter itu dia berfungsi jika ada serangga yang masuk, dia tidak akan bisa kembali. Dia tidak akan bisa naik ke atas dan langsung tenggelam ke bawah. Sedangkan zat tetragenol itu dia berfungsi untuk menarik serangga untuk masuk ke dalam. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu dari pertanyaan jawaban dari Wadimilawati, mungkin dari saudari Pak Fani mungkin ada yang masih kurang. Jelas, Kak. Ya, terima kasih.
batas waktu, ya akan berhenti dengan sendirinya. Mungkin moderator bisa kita tutup diskusinya. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Kita akhiri saja dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.